Selama lebih dari 1000 tahun, Kekaisaran Romawi berdiri sebagai simbol kekuatan, ketertiban, dan kemajuan. Dari sebuah kota kecil di Italia, Romawi tumbuh menjadi imperium raksasa yang menguasai wilayah luas dari Britania hingga Mesir. Mereka membangun jalan-jalan yang menghubungkan benua, sistem hukum yang menjadi dasar peradaban modern, serta pasukan militer yang disiplin dan tak tertandingi. Namun di balik kejayaan ini, benih-benih keruntuhan perlahan mulai tumbuh. Pada abad kedua M, Romawi mencapai puncak kejayaannya di bawah Pax Romana, masa damai yang berlangsung selama hampir 2 abad. Namun setelah itu, stabilitas mulai runtuh. Krisis abad ketiga menjadi titik balik yang mengguncang fondasi kekaisaran. Wabah penyakit menyebar luas, populasi menurun drastis, dan ekonomi mulai goyah. Perdagangan melemah, produksi menurun, dan mata uang kehilangan nilainya akibat inflasi yang tak terkendali. Di bidang politik, kekuasaan menjadi tidak stabil. Kaisar seringkali naik ke tahta melalui kekuatan militer, bukan legitimasi yang kuat. Dalam kurun waktu singkat, puluhan kaisar silih berganti, banyak diantaranya tewas dibunuh atau digulingkan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Korupsi merajalela, sementara birokrasi menjadi semakin tidak efisien. Untuk mengatasi kekacauan ini, Kaisar Diokletian pada akhir abad ketiga membagi kekaisaran menjadi 2 bagian, Romawi Barat dan Romawi Timur. Ia juga memperkenalkan sistem tetrarki, di mana 4 pemimpin memerintah secara bersamaan. Meskipun sempat membawa stabilitas, sistem ini tidak bertahan lama. Konstantinus kemudian menyatukan kembali kekuasaan dan mendirikan ibu kota baru di Konstantinopel, yang lebih strategis dan makmur. Sejak saat itu, perbedaan antara Barat dan Timur semakin terlihat, Timur berkembang pesat, sementara Barat terus melemah. Ancaman dari luar semakin memperparah keadaan. Tekanan dari suku-suku barbar meningkat, didorong oleh migrasi besar-besaran dan invasi bangsa Hun dari Asia Tengah. Bangsa Visigoth, yang sebelumnya diizinkan masuk sebagai sekutu, akhirnya memberontak dan mengalahkan pasukan Romawi dalam pertempuran Adrianople pada tahun 378 M, salah satu kekalahan terburuk dalam sejarah Romawi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa militer Romawi tidak lagi tak terkalahkan. Pada tahun 410 M, dunia dikejutkan ketika kota Roma dijarah oleh Visigoth di bawah pimpinan Alaric. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 800 tahun Roma jatuh ke tangan musuh. Kejadian ini menghancurkan simbol kekuatan Romawi dan menandai kemunduran yang semakin nyata. Tidak lama kemudian, bangsa Vandal menyerang dan menjarah Roma lagi pada tahun 455 M, memperparah kehancuran. Sementara itu, di dalam negeri, masalah sosial semakin membesar. Kesenjangan antara kaya dan miskin meningkat, sementara banyak petani kecil kehilangan tanah mereka dan menjadi bergantung pada tuan tanah besar. Ketergantungan pada tenaga budak menghambat inovasi, dan semangat kewarganegaraan yang dulu menjadi kekuatan Romawi perlahan menghilang. Banyak warga tidak lagi merasa terikat pada negara yang semakin lemah. Militer Romawi pun mengalami perubahan besar. Untuk mempertahankan wilayah yang luas, Romawi mulai merekrut tentara bayaran dari suku-suku barbar. Namun kesetiaan mereka seringkali dipertanyakan. Dalam beberapa kasus, para jenderal barbar justru mengambil alih kekuasaan dari dalam. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Romawi kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan orang Romawi sendiri. Akhirnya, pada tahun 476 M, Kekaisaran Romawi Barat mencapai titik akhirnya. Romulus Augustulus, kaisar terakhir yang masih sangat muda, digulingkan oleh Odoacer, seorang pemimpin Jermanik. Tanpa perlawanan besar, tahta Romawi Barat berakhir begitu saja. Peristiwa ini secara tradisional dianggap sebagai jatuhnya Kekaisaran Romawi. Namun, kisah Romawi tidak sepenuhnya berakhir. Di timur, Kekaisaran Bizantium terus bertahan dengan pusatnya di Konstantinopel. Mereka melestarikan hukum, budaya, dan tradisi Romawi selama hampir 1000 tahun berikutnya hingga jatuhnya kota tersebut pada tahun 1453. Kejatuhan Romawi bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal, melainkan gabungan kompleks dari faktor internal dan eksternal, krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, tekanan militer, serta perubahan sosial yang mendalam. Kisah ini menjadi pengingat bahwa bahkan peradaban terbesar pun dapat runtuh ketika fondasinya perlahan terkikis. Dari kejayaannya hingga keruntuhannya, Romawi meninggalkan warisan besar yang masih memengaruhi dunia hingga hari ini.